Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B Masamba akan membawakan materi yang berjudul pemasangan infus. Sebelum melakukan prosedur pelaksanaan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai presenter Hema Sartika Ridwan, Dan saya Asmi sebagai bidan. Saya Misbah Nur sebagai pembantu bidan. Saya Agnes Matius sebagai pasien. Dan saya Hikmawati sebagai kameramen. Pemasangan infus oleh kelompok Masamba B. Pengertian. Pemasangan infus adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh pena untuk menggantikan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Pemasangan infus dilakukan pada pasien. 1. Pasien dalam keadaan emergensi. 2. Pasien yang membutuhkan pencegahan gangguan cairan dan elektrolit. 3. Pasien yang mendapatkan transfusi darah. 4. Pasien yang mendapat terapi obat dalam dosis besar secara terus-menerus melalui intravena. 5. Untuk memberikan respon yang cepat terhadap pemberian obat. Tujuan pemasangan infus: 1. Mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat dilakukan secara adekuat melalui oral. 2. Memperbaiki keseimbangan asam dan basa. 3. Memperbaiki volume komponen-komponen darah. 4. Memberikan jalan masuk untuk pemberian obat ke dalam tubuh. 5. Memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan. Prosedur pemasangan infus. 1. Persiapan alat, yaitu standar infus, infuset, cairan sesuai program medik, jarum infus dengan ukuran yang sesuai, torniket, kapas alkohol, plester, gunting, kasa steril, betadin, sarung tangan. Prosedur kerja. 1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 2. Cuci tangan. 3. Hubungkan cairan dan infuset dengan memasukkan ke bagian karet selang ke botol infus. 4. Isi cairan ke dalam set infus dengan menekan ruang tetesan hingga terisi sebagian dan buka klem selang hingga cairan memenuhi selang dan udara selang keluar. 5. Letakkan pengalas ke tempat pena yang akan dilakukan penginfusan. 6. Lakukan pembendungan dengan torniket 10-12 cm di atas tempat penusukan dan dianjurkan pasien untuk menggenggam dengan sirkular. 7. Gunakan sarung tangan dengan desinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol. 8. Lakukan penusukan pada vena dengan meletakkan ibu jari di bagian bawah pena pada posisi jarum mengarah ke atas. 9. Perhatikan keluarnya darah dari jarum, maka tarik keluar bagian dalam jarum sambil meneruskan tusukan ke dalam pena. 10. Setelah jarum infus bagian dalam diletakkan, tahan bagian atas pena dengan menekan menggunakan jari tangan agar darah tidak keluar, kemudian bagian infus dihubungkan dengan selang infus. 9. Buka pengatur tetesan dan atur kecepatan sesuai dengan dosis yang diberikan. 10. Lakukan fiksasi dengan cara steril. 11. Tuliskan tanggal dan waktu pemasangan infus serta catat ukuran jarum. 12. Letakkan sarung tangan dan cuci tangan. Demikianlah presentasi yang kami bawakan tentang pemasangan infus. Terima kasih. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya yaitu infuset, cairan sesuai dengan kebutuhan, vena kateter, plester, gunting, tourniquet, cairan betadin, kapas alkohol, sarung tangan, dan kasa steril. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Setelah selesai, kita keringkan dengan menggunakan tisu. memberitahu tindakan yang akan dilakukan.
Ibu, permisi ya, saya akan memasang infus kepada Ibu. Membuka plastik infuset dengan benar. Mengisi selang infus. Menggantungkan infuset dengan cairan infus dengan posisi cairan infus mengarah ke atas. Menggantungkan cairan infus di standar cairan infus. Mengisi kompartemen infuset dengan cara menekan. Menutup ujung selang dan tutup dengan mempertahankan kesterilan. Cek adanya udara dalam selang. Pakai sarung tangan bersih. Memilih posisi yang tepat untuk memasang infus. Memilih vena yang tepat dan benar. Memasang tourniquet. Desinfeksi vena dengan teknik yang benar dengan alkohol dengan teknik sirkuler atau dari atas ke bawah sekali hapus. Buka aboket dan periksa apakah ada kerusakan. Menusuk aboket pada vena yang telah dipilih dengan apa arah dari arah samping dengan derajat 45 derajat. Memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam kateter. Bila ada, maka mandirin sedikit demi sedikit, ditarik keluar sambil kateter dimasukkan perlahan-lahan. Tourniquet dicabut. Menyambungkan dengan ujung selang yang telah terlebih dahulu dikeluarkan cairannya sedikit dan sambil dibiarkan menetes sedikit. Memberi plester pada ujung plastik kateter. Membalut dengan kasa betadine steril dan menutupnya dengan kasa steril kering. Memberi plester dengan benar dan mempertahankan keamanan kateter atau aboket agar tidak tercabut. Mengatur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan klien. Alat-alat dibereskan dan perhatikan respon klien. Ibu, pemasangan infusnya sudah selesai, Bu ya. Kemudian bidan mencuci tangan.
mengikuti pemaparan tentang pemasangan infus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.